Halo Sobat Hebat, pada video kali ini saya mau berbagi buat Sobat Hebat semuanya tentang 11 cara bagaimana kita memiliki sebuah channel YouTube yang memiliki banyak subscriber dan juga ditonton oleh banyak orang alias viral. So buat kamu semua yang mau menjadi YouTube content creator, maka saran saya tonton video ini sampai selesai karena saya akan bagikan tips atau rahasia sukses saya, ya walaupun belum bisa dibilang sukses karena subscriber saya baru ratusan ribu, ya bahkan baru 100 ribu, tapi inilah bagaimana cara saya mendapatkan 100 ribu subscriber yang sebenarnya saya raih dalam waktu sekitar 3-4 bulan. Ya, kenapa? Karena akun YouTube ini udah saya bikin sejak awal, sejak saya lupa, pokoknya beberapa tahun yang lalu, tapi saya baru fokus membuat konten di YouTube itu sekitar ya di 4-3 bulan terakhir inilah, dan kemudian tiba-tiba melesat subscribernya dan saya bersyukur akhirnya video ini pun bisa ditonton oleh kamu semuanya Sobat Hebat. So stay tune dan tonton terus video ini sampai selesai. Halo Sobat Hebat, balik lagi di sebuah channel Advan M. Kautsar tentunya yang akan selalu memberimu inspirasi dan juga motivasi biar tambah sukses dan tambah hebat. Dan seperti biasa bareng saya Advan M. Kautsar, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi buat Sobat Hebat semuanya gimana caranya kita bisa memiliki sebuah channel YouTube yang bisa ditonton banyak orang atau setidaknya subscribernya selalu bertambah, viewernya selalu bertambah, dan yang paling penting yang pasti kamu tunggu-tunggu adalah mendapatkan AdSense ya. Dan inilah dia, setidaknya saya akan berbagi tentang 11 tips gimana dulu saya bisa mendapatkan subscriber sampai ke 100 ribu. Oke? Dan sebelum itu, jangan lupa buat subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya. Semakin banyak subscriber, semakin semangat dong saya buat menginspirasi Sobat Hebat semuanya. Dan juga jangan lupa nonton video-video YouTube saya yang lainnya yang insya Allah akan selalu memberimu semangat untuk meraih setiap pencapaian di dalam hidupmu. Oke Sobat Hebat, kita langsung masuk aja ke yang pertama. Yang pertama adalah tentunya bikin dulu dong akun YouTube-nya, bener nggak? Karena ternyata saya perhatiin masih banyak orang nonton YouTube tapi belum punya akun YouTube, bener nggak? Ya mungkin ada nggak di sini, kalau ada yang nonton channel ini tanpa login ke akun YouTube-nya, jangan lupa buat komen di bawah ya. Oke, pertama tadi bikin akun YouTube. Ya, pastikan akun YouTube-nya dikasih nama yang sesuai dengan konten yang akan kamu buat. Ya, atau bisa juga nama kayak saya, nama pribadi. Atau kalau misalnya kontennya adalah inspirasi, ya Inspiration TV atau apalah. Pokoknya nggak jauh-jauh dari konten yang akan kita sajikan. Atau kontennya tentang gadget, ya jangan pakai nama virus misalnya. Nama virus corona ya jangan ya, tapi pakai hal-hal yang memang berbau dengan gadget. Oke, itu yang pertama, dan kemudian kita langsung masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah pilih dan tentukan tema yang akan menjadi konten di dalam channel YouTube-mu. Ya, ada banyak banget tema, mulai dari traveling, vlog, ya, kemudian juga kayak saya nih, edukasi, dan kemudian juga berita atau apapun itu, atau mungkin kayak on the spot gitu, 7 hal, 10 hal ya, kayak calon sarjana atau channel-channel YouTube yang kayak gitu, itu juga bisa. Pastikan kamu tentukan dulu mana konten yang akan kamu garap ya, bidangnya apa, temanya apa, kemudian juga pastikan kamu benar-benar nguasain hal itu. Jangan sampai kita berbicara sesuatu yang nggak kita kuasain gitu, karena kalau kita ngomong sesuatu yang nggak kita kuasain, sesuatu yang simple aja jadi ribet jelasinnya. Nah, kalau kamu udah tentukan temanya, jadi channel udah kita bikin, temanya udah kita tentukan, ya yang ketiga, apalagi yang harus kita tunggu, mulailah untuk membuat video-video YouTube sesuai dengan tema channel kita. Pastikan juga bikin video khusus di tema tersebut. Jadi jangan dulu loncat ke tema yang lain kecuali kamu udah punya subscriber misalnya di atas 50 ribu. Maksudnya apa? Ya karena kadang saya pernah gini, saya terus aja upload konten motivasi, tapi ternyata suatu ketika saya coba upload konten tentang kayak vlog jalan-jalan gitu, dan itu ternyata viewernya menurun gitu. Orang nggak interest lagi karena si subscriber ini ya berlangganan atau subscribe channel kita karena dia tertarik dengan kontennya. So ketika kita upload konten yang berbeda, belum tentu dia tertarik, kecuali kita sudah menjadi icon yang memang dia benar-benar suka. Bener nggak? Nah, coba deh jujur, ini subscriber saya, tolong komen di bawah buat yang nonton video-video saya cuma video motivasi inspirasinya, dan itu pun terbagi banyak. Ada yang video motivasi rezeki, video motivasi leadership, kepemimpinan, video motivasi hidup, video motivasi bisnis, dan lain-lain. Coba buat Sobat Hebat semuanya, tulis konten apa yang paling disukai dari channel YouTube saya ini, oke? Nah, setelah kita mulai membuat
video-video, tadi yang ketiga itu ya, membuat video-video sesuai dengan tema konten yang kita pilih. Yang keempat, mulailah upload konten secara berkala. Nah, ini yang unik, saya itu berusaha upload konten setiap hari jam 7 malam. Gitu ya, dan itu setiap hari. Walaupun beberapa waktu ini saya agak sibuk, jadi nggak sempet buat bikin konten yang memang harus saya upload tiap hari, sehingga konten-konten ini saya bikinnya kayak seminggu 3 kali gitu. Tapi pastikan kalau bisa nih, tips sukses saya, kenapa saya sukses meraih 100.000 subscriber ini termasuk cepet banget menurut saya, adalah karena saya coba upload konten itu benar-benar setiap jam 7 dan itu nggak pernah kelewat sehari pun. Ya, setelah 100.000 baru mulai menurunnya. Tapi seenggaknya sampai ke 100.000 itu saya upload konten setiap hari jam 7 pagi. Jam 7 malam. Jam 7 malam setiap hari. Dan akhirnya apa? Awalnya mungkin kita ngelihat video kita yang nonton dikit gitu ya. Tapi ternyata subscriber kita bertambah. Dan dia ternyata nungguin video-video kita. Dan kalau kita telat 5 menit aja, saya ngalamin tuh berapa kali ada yang nge-DM di Instagram, ada yang komen di video sebelumnya. Mana nih Kak? Kok nggak ada lagi upload berikutnya, video berikutnya? Kok nggak bikin konten lagi malam ini? Padahal cuma telat beberapa menit karena salah setting misalnya. Karena ada setting schedule ya. Nah, artinya apa? Uploadlah secara berkala sampai akhirnya kita akan ngerasain, oh subscriber mulai bertambah, dan yang komen awalnya mungkin itu-itu aja, tapi mulai nambah 1, 2, 3, 4, 5, sampai akhirnya yang komen rame di setiap videonya gitu. Dan akhirnya video-video kita, karena kontennya, temanya sesuai dengan yang mereka suka, akhirnya setiap kita upload video baru, mereka udah nungguin. Jadi setiap jam 6:30 itu video-video saya udah ditunggu gitu. Padahal videonya sebenarnya ya nggak bagus-bagus amat, cuma sharing, ya mungkin ilmunya ya ada ya, alhamdulillah ilmunya ada. Tapi editingnya biasa aja, dibantu oleh editor saya, baru agak keren dikit. Tapi seenggaknya subscriber mulai bertambah dan orang mulai menikmati video-video kita. Dan berikutnya yang kelima, sobat hebat semuanya, adalah kalau kita mau bikin atau upload video-video untuk konten YouTube, maka lupakan dulu subscriber, lupakan dulu AdSense, lupakan dulu jumlah view, ya jumlah views atau viewer orang yang menonton video kita. Kenapa? Karena kalau fokus kita dalam membuat video itu cuma sebatas angka, maka kita akan mudah nyerah. Bener deh, yakin deh. Kenapa? Karena akhirnya kita upload di hari pertama, kedua, udah seminggu kok yang nonton gini-gini aja. Akhirnya kita males kan? Nah, tapi kalau tujuan kita adalah bermanfaat, bahkan menjadikan ini kurang lebih seperti sebuah amal jariah, aliran air yang terus-menerus pahala dan kebaikannya untuk kita, maka insya Allah kalau niatnya adalah bermanfaat, dan kita akan lebih senang untuk terus upload video barunya setiap harinya. Dan bahkan saya sendiri, kenapa saya upload video-video ini hampir setiap hari jam 7 malam, adalah karena waktu itu saya pernah main Instagram gitu. Saya main Instagram, maksudnya scrolling feeds gitu. Sampai akhirnya di explore, kalau nggak salah, saya menemukan sebuah tayangan video 1 menit di Instagram. Jadi bukan di IGTV-nya, tapi di Instagramnya ada seorang ustadz, ya. Kalau nggak salah, saya lupa apa UAS, apa UAH gitu ya. Intinya ustadz itu bercerita tentang bagaimana kita harus membahagiakan kedua orang tua. Dan pada waktu itu saya langsung terenyuh, saya langsung ingat ibu saya. Jadi membahagiakan itu bukan hanya sekedar transfer, tapi juga menelpon, bertanya kabar. Ternyata itu yang kadang diharapkan oleh orang tua kita dan kadang kita lupain gitu. Saya kayak dapat hidayah pada waktu itu, dapat insight, sampai akhirnya saya coba telepon ibunda saya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Dan ibu saya bener seneng gitu. Dia bingung juga, ya naon ya gitu kan. Ada apa nih kok tiba-tiba nelpon? Sampai akhirnya ya saya cuma nanya kabar dan saya berusaha bahagiain dia dengan kata-kata melalui telepon saya. Dan pada waktu itu saya tutup teleponnya setelah selesai ngobrol, dan waktu itu saya mikir gitu, wow, saya cuma nonton video semenit, saya langsung action, saya langsung bertindak, dan saya langsung nelpon ibu saya. Dan saya lihat lagi video tadi, ada berapa nih yang nonton? Ternyata yang nonton itu waktu itu ya, itu sekitar 400.000 viewers. Wow, kalau 1% saja orang action dari video tadi, udah berapa orang tuh yang berbuat kebaikan? 4.000 orang membahagiakan ibunya. Yang kurang lebih terjadi di waktu yang sama, itu kalau 1%. Kalau 0,01% ya, 400 orang loh yang bergerak, berbuat, menjadikan dirinya lebih baik dengan menghormati, menghargai, dan menyayangi, membahagiakan orang tuanya. Di situ saya mikir, luar biasa ya, Masya Allah gitu. Ya kayak uasnya atau uahnya itu ya, orang yang ada di video itu, udah kemana kali, udah nggak inget dengan video itu gitu. Udah nggak inget bahwa mereka pernah ceramah itu. Tapi saya ngebayangin aliran pahalanya itu numpuk di akhirat sana. Kelak gitu ya. Ketika nanti ditimbang tuh ngalir terus, bahkan ketika mereka sudah meninggal tuh ngalir terus. Itu pahala buat akhirat. Di dunia bentuknya apa? Rezeki. Itulah kenapa saya bikin video ini, video-video kayak gini di YouTube ya, dan bisa dibilang gratis karena kamu nonton ini gratis kan gitu. Cuma kuota doang gitu dibanding harus ikut seminar saya misalnya. Dan akhirnya apa?
Ya, bayangin dari awal video yang saya upload sampai video terakhir, bahkan ketika saya meninggal, video-video itu masih tetap ditonton dan YouTube masih tegak berdiri, maka selama itu pula saya mendapatkan aliran pahala, aliran kebaikan, dan juga insya Allah aliran rezekinya gitu. Nah, saya justru mikirnya kayak gitu. Jadi teman-teman pun harus sama, mikirnya jangan angka dulu, tapi gimana orang-orang mendapatkan manfaat setiap hari. Dan kalau orang udah ngerasa mendapatkan manfaat dari video-video kita, yakin deh, mereka akan nunggu video-video kita berikutnya. Oke, Sobat Hebat. Dan Sobat Hebat, kenapa kita jangan terfokus pada angka? Karena bisa jadi gini, misalnya ketika kita upload video, ternyata video yang kita video yang kita upload itu ternyata yang nonton cuma 5 orang, ya kan, 3 orang, ya namanya belum punya subscriber ya. Tapi jangan salah, saya pernah tuh ngerasain kayak gitu. Ternyata video saya kok dikit banget ya yang nonton, kok kayaknya rugi banget gitu. Udah ngeditnya capek, lama, susah, bikin materinya juga susah, ya. Tapi yang nonton cuma dikit. Jangan salah, bisa jadi yang nonton cuma 3 orang. Satu di antara 3 orang itu ternyata dia download videomu dan akhirnya dia sebarkan di berbagai grup WA, dia sebarkan di Instagramnya yang kemudian di-repost oleh akun-akun yang memiliki followers atau subscriber yang banyak gitu. Yang pada akhirnya mereka akan datang ke YouTube kita. So, pastikan di channel YouTube kita ada akun Instagram kita atau akun YouTube kita yang kita tuliskan sebagai tanda bahwa video ini diproduksi pertama kali melalui akunmu. Nah, yang keenam, balik lagi ke teknis, yakni ketika kita selesai membuat video YouTube, kemudian di-upload, maka pastikan thumbnailnya pun harus menarik. Thumbnailnya harus menarik dan menantang atau bahkan bikin orang penasaran buat ngeklik video kita dan nonton video kita. Dan berikutnya setelah itu, nggak cukup thumbnailnya menarik, maka judulnya pun harus menarik. Agak-agak clickbait dikit nggak apa-apa lah ya, asal nggak jauh-jauh dari apa yang kita bahas di dalam konten gitu. Jadi sesuatu yang lagi viral, sesuatu yang lagi heboh dibahas di medsos. Dan juga setelah tadi kan thumbnail, kemudian judul, yang ketiga adalah kalimat pembuka video ini pun harus menantang orang buat nonton sampai selesai. Jadi kayak tadi saya di awal, saya buka dulu video ini dan saya langsung ceritain apa aja sih yang bakalan saya bahas di video ini. Dan kalau orang udah tahu, oh gue bakalan dapat ini nih selama nonton video ini, maka insya Allah dia akan tetap nonton video ini. Tapi kalau misalnya orang di awal itu kita langsung bertele-tele dan lain-lain, biasanya orang, udahlah malas. Akhirnya pun kadang di skip ke tengah pun nggak dapat poinnya dan akhirnya ya udah ganti video lain gitu. Kemudian yang ketujuh, mulailah memonetasi uang, ya, memonetize akun YouTube kita, AdSense kita, tanpa harus berharap berapa uang yang akan kita peroleh. Jadi jangan membuat video YouTube ini karena uang. Kenapa? Karena kalau kita bikin konten YouTube ini hanya sekedar karena uang, maka ya berapa sih duit YouTube gitu? Kecuali kita udah punya 20 juta subscribers yang kemudian tiap bikin video nggak bermanfaat aja orang langsung nonton 100 ribu, 500 ribu, sejuta viewers gitu. Ya kita bisa dapat mungkin 5 sampai 50 juta per hari. Ditambah video-video yang lama pun menjadi bola salju kan, jadi snowball dan tetap menghasilkan uang. So balik lagi, tetap nggak apa-apa dimonetize ya, hak-hak kita ya kan, halal-halal aja menurut saya, karena kan kita membuat sebuah video ini dengan effort, belum diedit, belum bayar editor misalnya kalau kita pakai editor. Tapi tanpa harus memaksakan diri untuk meraih pencapaian secara uang. Ya, walaupun saya sendiri alhamdulillah dari YouTube ini pun sudah mendapatkan penghasilan. Tapi kalau saya, hasil dari YouTube ini lebih saya investasikan ke peralatan-peralatan yang juga menunjang video-video saya menjadi lebih baik, termasuk video ini. Nah, kemudian kita langsung masuk aja ke yang ke-8. Nomor 8 ini adalah kalau bisa setiap kali ada orang yang nontonin video kita, kemudian nge-like video kita, bahkan memberikan komentar, kalau bisa direspon. Minimal responnya dikasih love. Ya, dikasih love. Nah, ini love ya. Dikasih love, kemudian juga bikin agar orang itu ngerespon lagi. Jadi kalau bisa komennya tuh kita balas dengan pertanyaan lagi, kita balas dengan kalimat-kalimat yang bikin orang itu balik lagi ke video kita, dan akhirnya kadang orang mungkin udah nggak nonton video kita, tapi kan videonya tetap muter walaupun kita nulis komentar, bener kan? Termasuk kalaupun ada komen negatif itu kalau bisa nggak usah dihapus. Kalau ada komen negatif biarin aja, karena pada akhirnya kita bisa balas atau kita tidak perlu kita balas. Nah, kalaupun nggak kita balas, biasanya subscriber kita akan mulai belain kita gitu. Jadi akhirnya ada kayak perdebatan gitu, ada yang belain, ada yang nyerang. Biarin aja, biarkan itu sebagaimana mestinya ya, alami-alami aja. Dan itu bikin video kita naik ranknya gitu. Secara algoritma video kita jadi dianggap
disukai oleh orang-orang buat yang nonton. Ada video saya tentang Khabib Nurmagomedov, itu kalau nggak salah udah lebih dari 1 juta viewers ya, bahkan mungkin udah 2 juta viewers. Tapi ya biarin aja orang mau ngomong apa, nggak usah dihapus, tapi kalau bisa direspon, seenggaknya kita kasih love. Nah, yang berikutnya adalah yang ke-9, kalau bisa Sobat Hebat, pastikan kita menggunakan fitur auto schedule. Jadi kalau bisa kayak saya bikin video-video rekaman motivasi, kadang saya langsung bikin 20 jebret, saya kasih ke editor, kemudian editor saya minta buat upload dan langsung di-schedulein tiap hari. Jadi tiap hari itu benar-benar terschedule, terupload, dan bisa dinikmati terus oleh banyak orang gitu. Sebanyak-banyaknya aja. Pokoknya gimana caranya kita bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat subscriber kita. Urusan itu dianggap bagus, jelek, itu belakangan. Yang penting bermanfaat. Oke. Kita langsung bahas nomor 10. Nomor 10 itu kalau bisa teman-teman, jangan lupa untuk mengajak audiens untuk like video kita, kemudian membubuhkan komentarnya di kolom komentar, nulis kolom komentar gitu kan, nulis komentar di kolom komentar, dan kemudian juga jangan lupa untuk mengundang mereka klik tombol subscribe. Ya, jadi ada semacam call to action-nya buat subscribe YouTube channel kita. Ya, walaupun ada sebagian orang yang menganggap kalau channel bagus mah nggak usah promosi, ya terserah, itu hak dan pendapat pribadi. Tapi kalau memang mau cepat, nggak ada salahnya dong kita mengajak mereka berlangganan video-video kita. Dan nomor 11, kalau bisa jadilah diri sendiri. Kita tidak perlu ingin seperti Atta Halilintar, Casey Neistat, atau YouTuber manapun yang ada di dunia ini. Kalau bisa be yourself ya, karena kamu adalah orang yang unik, kamu adalah orang yang bernilai. Karena ya kita masing-masing diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki nilai-nilai plus tersendiri. Bagaimana kita menggali itu dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Gitu. Jadi, dan juga ditambahin kayak saya ada kata-kata yang menjadi sebuah trademark. Ya, kalau misalnya Atta Halilintar ya, dia mengatakan asyap ya kan. Ya, sebenarnya itu Reza Arab ya kalau nggak salah ya. Terus kayak saya ini biasanya, saya itu biasa menyapa audiens dengan kata Sobat Hebat. Nah, ada kata-kata pembuka juga yang diulang-ulang dan akhirnya menjadi trademark kita. Dan ya kalau bisa temukan apa keunikan dirimu dan jual itu ya menjadi sebuah jalan kebermanfaatan bagi kita dan bagi banyak orang. Oke Sobat Hebat, itulah dia 11 poin yang harus kita miliki untuk memiliki sebuah channel yang seenggaknya grow gitu. Ya, growing up atau bertumbuh. Ya, syukur-syukur kalau pertumbuhannya signifikan, eksponensial gitu, ada lompatan kesuksesan, quantum leap, itu lebih syukur lagi. Dan oke Sobat Hebat, itulah dia 11 tips untuk menjadi seorang YouTuber yang memiliki channel yang bertumbuh dan mudah-mudahan pertumbuhannya adalah eksponensial. Ya, ada lompatan quantum leap yang bisa membuat kita semua memiliki subscriber seenggaknya di atas 100.000. Dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih buat Sobat Hebat yang udah subscribe channel ini dan membuat channel ini mendapatkan silver play button. Alhamdulillah. Dan jangan lupa sekali lagi, jika video ini bermanfaat, diklik aja tombol share ke medsosnya masing-masing. Dan juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Karena akan ada video-video menarik lainnya yang informatif penuh dengan edukasi buat Sobat Hebat semuanya. Dan saya, Advan M. Kautsar, sampai ketemu di video lainnya. Salam sukses, bahagia. Masa depan kita ditentukan oleh buku apa yang kita baca dan dengan siapa kita bergaul. Milikilah buku-buku motivasi karya Advan M. Kautsar sekarang juga.